Oke teman-teman sekalian, kita sudah menyelesaikan trivia dan saya dorong teman-teman yang sudah submit trivia itu untuk sekarang lanjut ke homepage ya. Dan kita tahu homepage ini ada di week 8 ya, ada di week 8 pelajaran tentang apa, HTML, CSS dan JavaScript. Nah kalau kita klik PR buat week 8 itu di problem set 8 ya, ada dua yaitu trivia dan homepage. Dan homepage beberapa dari kita sudah selesaikan, dan selamat yang sudah selesaikan, yang belum tolong submit ya trivianya ini ya. Dan setelah trivia teman-teman yang sudah selesaikan trivia, ayo semangat untuk submit homepage. Dan instruksi untuk submit ada di sini ya teman-teman. Saya klik di sini. Dan instruksi untuk submit tinggal nanti di copy paste saja. Copy paste di sini. Ya, copy dan paste di mana, di terminal kita. Nah, ayo kita ke cs50.dev. Kita tahu teman-teman ini adalah text editor, ini adalah terminal kita. Nah, homepage ada di sini ya. Teman-teman untuk menjalankan homepage, teman-teman tahu ya caranya gimana. Saya ingatkan teman-teman sekalian ya, caranya adalah kita ke homepage dulu, cd homepage. Karena homepage ini adalah sebuah folder di sini, jadi cd homepage ya. Lalu ingat bagaimana menjalankan sebuah browser, http://server, enter. Nanti keluar hijau-hijau di sini, open in browser, kita klik open in browser. Nah, inilah tampilan dari yang kita sebut sebagai homepage tersebut. Kita klik di index.html. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini indeksnya di sini. Nih lihat nih. Slash yang terakhir, slash index.html untuk alamat URL kita ya. Lalu saya ke page 2, ke page 3, ke page 4, balik lagi ke index, selalu ada di sini. Ya, sama seperti ketika kita ke bca.co.id misalnya. Ini indeksnya di sini nih, indeksnya. Saya ke individu misalnya. Saya klik individu, lihat nih slash individu kan. Saya ke bisnis, slash ke bisnis. Tapi yang namanya HTML itu hyperlink ya. Hyperlink maksudnya link satu halaman, link ke semua halaman, kira-kira begitu. Bisa saya balik lagi ke indeks, saya klik aja di sini ya. Ya, yang paling kiri yang logo BCA ini kan indeksnya lah katakanlah ya. Walaupun nggak muncul di sini indeks HTML, tapi indeksnya atau halaman utama, halaman home-nya gitu ya. Ada di sini, ini ada bisnis, ada tentang BCA, ada karir dan lain-lain. Nah, jadi kita belajar mengenai hyperlink, elemen dari internet atau HTML kita ya. Karena kita tahu HTML singkat dari Hypertext Markup Language, ini bukan bahasa pemrograman tapi satu teks yang hyperlink. Nah, kita lihat ya, page 2, page 3, page semuanya berhubungan ke semuanya dan indeks. Nah, kalau kita lihat jeroannya ada di sini teman-teman ya. Nih, index.html ada di sini, page 2, page 3, page 4 dan CSS. Jadi nggak ada JavaScript di sini, cuma HTML dan CSS. Jadi gampang banget teman-teman ya. Tolong diutak-utik, semangat teman-teman ya. Dan jadi saya minta teman-teman untuk kerjakan homepage dan gunakan file yang teman-teman dapatkan dari Bromugi ya, baik dari Google Drive maupun dari GitHub-nya yang sudah ada di grup WhatsApp kita, dan bisa di-download di situ, di-upload ke cs50.dev kita, IDE kita. IDE itu singkat dari Integrated Development Environment ya, yaitu text editor online kita dan terminal online kita. Jadi software engineering itu, software programmer, interface-nya cuma dua aja teman-teman ya, yaitu text editor dan terminal. Yang keduanya kita online ya. Apakah ada di komputer kita masing-masing? Ada. Nih kita pasti punya text editor yang lokal dan terminal yang lokal, tapi nanti kita pelajari belakangan ya. Kita belajar yang online dulu yang disediakan oleh CS50 Harvard. Dan teman-teman ambil file homepage ini,
dan mohon diubah-ubah teman-teman, tolong dirombak karena kita nggak boleh nyontek ya teman-teman, nggak boleh submit pekerjaan orang lain, tapi boleh dipelajari, tolong diganti, misalnya my web page ini diganti web page-nya saya misalnya ya, saya ganti di sini web page saya misalnya ya, nanti akan keluar di sini, coba di refresh. Ini di refresh belum mau ya, berarti kita harus keluar dulu, di save dulu nih berarti ya, Ctrl C dulu ya, lalu baru ke HTTP server lagi. Nah ini baru di refresh, mungkin baru mau dia. Oh salah, kita harusnya ke sini ya, my web page. Saya tadi gantinya di index ya, berarti ini matiin aja dulu, open di browser yang baru. Oke. Oh maaf, saya gantinya ini di title. Nah ini lihat, title berubah kan, web page saya ya. Wah, ini title berubah, web page saya udah berubah ya. Lalu coba saya ubah di sini nih, nah, web page-nya saya ubah web page saya. Ya, bisa nggak ya nih kalau langsung begini aja, bisa nggak ya? Nah ini berubah nih langsung kan, webpage saya berubah, terus nanti warna ini diubah ya teman-teman, misalnya kata click me ini diubah ya teman-teman, misalnya kata click me nya ini nih ya, misalnya saya klik saya misalnya langsung refresh saja, refresh tuh langsung berubah ya. Terus warnanya tolong dirubah. Bagaimana merubah warnanya teman-teman? Kita tahu kan semua biasa bisa langsung di HTML-nya, tapi biasanya di CSS. Nah coba kita lihat CSS-nya nih, ada misalnya kelas navbar, ada ini adalah property ID navbar nav, ini ID selector ya. Nah jadi teman-teman, maksudnya ID selector adalah sebuah properti yang ada di dalam CSS, di mana kalau kita ubah elemen di sini, ini text align ini right semua, berarti semua yang punya kelasnya navbar nav ini text align-nya di kanan atau right ya. Coba misalnya kita lihat index ini, coba kita lihat mana yang punya. Nah ini ID-nya di sini, ID-nya di, pokoknya semua yang ada dalam elemen divisi ini ya, yang kelasnya collapse navbar collapse ini ya, dia punya ID navbar nav ya, dan didetailkan di style.css ini ID-nya dengan tanda hashtag ini ya. Jadi ID itu berhubungan dengan hashtag ini ya, navbar nav, dan ini text align-nya right ya. Jadi itu mungkin ya navbar yang ini nih ya, navbar itu apa tuh namanya, navbar itu seperti direktori utama dalam HTML kita ya. Jadi seperti tanda jalan utamanya ya. Jadi ada indeksnya, ini page 2-nya, page 3-nya, page 4-nya. Nah, ya. Lihat kan teman-teman, saya ubahnya di indeks saja, web page saya, makanya berubahnya cuma di indeks. Saya harus juga ubah di web page 2-nya, saya harus ubah juga ya. Dan lain-lainnya. Ya. Tapi kita lihat kalau ke page 2 masih my web page karena belum dirubah di page 2. Bagaimana saya merubah di page 2? Saya harus ke sini. Saya harus ubah di sini juga nih. Ya. Saya harus ubah jadi web page saya di page-nya yang kedua di sini nih. Ya, karena jadi teman-teman kalau ngerubah satu harus rubah semuanya ya, dan juga misalnya warna ya mau dirubah, diatur di sini nih, lihat ada color di sini. Untuk yang titik ini mewakili kelas navbar. Jadi coba kita ke indeks ya. Jadi apapun yang ada kelas navbar ini misalnya di indeks. Nah lihat nih kelasnya
misalnya kelas navbar mana ya, kelas ya ini dia, ini navbar nih ya. Kalau ini navbar brand ya, ini navbar saja. Jadi kalau apapun yang kelasnya navbar di sini, maaf, jadi kelasnya navbar, oke, apapun yang kelasnya navbar ini akan berubah ya teman-teman ya. Sorry, anak saya telepon terus ya. Jadi apapun, oh my God. Oke, kalau begitu saya oke, saya airplane mode dulu. Jadi apapun yang kelasnya navbar di sini bisa diakses di style.css ini ya teman-teman ya. Ini kelas ini, dan bisa dirubah margin right-nya, text color-nya. Jadi saya minta teman-teman ya, tolong teman-teman utak-utik dan tolong diubah color-nya, tolong diubah font-nya, tolong diubah bahas apapun, tolong diubah lalu disubmit ya. Nah, seperti yang saya tadi bilang, cara submitnya bagaimana? Di sini. Ya, ini tinggal di copy paste saja. Lalu saya Ctrl C dulu, saya keluar dulu. Setelah itu jangan lupa direktorinya harus di homepage ya. Di homepage. Kalau sudah di homepage baru copy paste di sini. Instruksi ini ya. Instruksi ini di copy paste ke sini, enter dan submit, nanti akan diperiksa oleh Sys50 apakah memenuhi syarat atau tidak. Jadi sekali lagi gunakan file yang diberikan oleh Bro Mugi lewat Google Drive ataupun lewat GitHub kita. Gunakan file itu untuk kita belajar dan kita modifikasi lalu disubmit. Ayo cepat-cepat teman-teman ya, cepat selesaikan homepage dan selamat ya. Berarti teman-teman sudah bisa Scratch dan sudah bisa HTML, CSS dan JavaScript.